Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Akhwani wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini adalah silsilah kajian kita yang ke-51 dari rangkaian silsilah kajian An-Nadhm Al-Murattab fi Usulil Fiqhil Muhabbab oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Amir Ibn Muhammad Fida Bahjat hafizahullahu ta'ala. Kita sampai pada bait yang ke-69 dan seterusnya. Beliau mengatakan wa qassimil mantuqa lis-sarihi wa ghairihi fil madhhabis sahihi فغيره دلالة اقتضاء إشارة دلالة الإيماء فالاقتضاء التقدير في العبارة ما لم يسق من أجله إشارة إن قرن الحكم بوصف جاء عل به وسمه الإيماء. Empat bait ini membicarakan tentang dalalah dari sisi tempat yakni pengambilan dalil. Dari sisi tempat pengambilan dalil. Kalau yang sebelumnya itu dalalah dari sisi kuwatud dalalah. Kekuatan dalil. Ada nas, ada zahir, ada muawwal, ada mujmal, ada mubayyan. Ini. Tapi pembahasan kita sekarang adalah dalalatul lafaz. Ditinjau dari sisi sebenarnya kita memahami yakni dalil tersebut makna ini itu di mananya? Langsung di teksnya atau di luar teksnya? Yang langsung di teksnya itulah mantuk. Yang di luar teksnya itulah mafhum. Kalau dalam istilah yang masyhur di negeri kita tekstual dan kontekstual. Yang mantuk itu tekstual. Yang yani mafhum itu kontekstual. Gitu. Lah, itu mantuk mafhum. Jadi para ulama kita mengatakan al-mantuku yani dalalatul lafzi ala mahallin nutqi. Pengambilan dalil dari sebuah lafaz pada lafaz itu sendiri. Sedangkan mafhum dalalatul lafaz fi ghairi mahallin nutqi. Mafhum itu adalah pendalilan, pengambilan dalil dari sebuah lafaz di luar teks lafaz itu sendiri. Beliau mengatakan wa qassimil mantuqa lis-sarihi. Bagilah mantuk itu menjadi dua. Jadi mantuk itu ada dua. Ada as-sarih, mantuk sarih, jelas, tegas. Wa ghairihi, dan mantuk yang ghairus sarih, yang tidak jelas, yang tidak tegas. Fil madhhabis sahihi, dalam madhab yang sahih. Kenapa dalam madhab yang sahih? Karena ini pendapat yang sahih di kalangan para ulama-ulama, yakni usul fikih termasuk diantaranya adalah para ulama-ulama Syafi'iyah. Kenapa? Karena sebagian para ulama membawa mantuk itu hanya sharih, yang tidak sharih masuknya ke mafhum. Jadi sebagian ulama mengatakan yang mantuk itu hanya yang sharih, sedangkan yang ghairus sharih, yang tidak sharih itu maknanya dibawa kepada dalalatul mafhum. Tapi yang benar wallahu alam bahwa mantuk itu ada dua. Mantuk itu jadi ada dua. Ada sharih, ada ghairus sharih. Ada sharih dan ada ghair sharih. Baik. Yang sharih artinya yang tegas, ya lafaz itu maknanya itu gitu. Kayak syahrul Ramadan yang kita bahas tadi, syahrul Ramadan yani atau yani makna yang lain. Jadi kalau yani misalkan sabda Rasulullah SAW fil ghanamis saimati zakatun, dalam kambing yang digembalakan saimah itu ada zakatnya. Tegas Rasulullah mengatakan kambing yang digembalakan ada zakatnya. Maka namanya dalalah mantuk yang sharih. Wa ghairuhu, adapun mantuk yang ghairu sharih, yang tidak tegas, itu ada tiga. Dalalatul iqtidai, isyaratun dalalatul imai. Jadi mantuk yang ghairu sharih, mantuk yang tidak tegas, itu ada tiga. Ada iqtidha, ada isyarah, ada ima. Ulangi.
Yani mantuk itu ada dua, ada sharih, ada ghairu sharih, ada tegas, ada tidak tegas. Lah, yang mantuk yang tidak tegas, tekstual yang tidak tegas, itu ada tiga. Ada iqtidha, ada isyarah, ada ima. Ada iqtidha, ada isyarah, ada ima. Apa itu iqtidha? Beliau mengatakan, faliqtidha at-taqdiru fil ibarah. Dalalatul iqtidha itu adalah ada yang dimunculkan, yang ditakdirkan dalam sebuah ibarah, dalam sebuah ungkapan lafaz. Ma lam yusak min ajlihi isyarah. Adapun dalil, pendalilan yang diambil dari satu dalil yang bukan makna dari dalil tersebut aslinya, maka itu adalah isyarah. In qurinal hukmu biwasfin jaa, apabila sebuah hukum dikaitkan dengan satu sifat, alil bihi, maka jadikan itu sebagai ilah hukumnya. Wasammihil ima'a, dan kasih nama dia dengan ima. Di bait yang ke-71 dan 72 ini, beliau ingin menjelaskan tentang definisi iqtidha, isyarah, ima. Apa itu iqtidha? Iqtidha itu adalah sebuah lafaz yang aslinya nggak ada di teks tersebut, di lafaz tersebut, di dalil tersebut. Tapi kemudian dimunculkan karena ada dalil yang lain yang menunjukkan akan hal itu. Kita ambil contoh firman Allah Subhanahu wa taala tentang berpuasa. Rabbuna jalla wa ala berfirman, "Faman kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Faman kana maridan, dan barang siapa yang sakit, aw 'ala safarin, atau dia itu sedang safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka harus mengganti pada hari yang lainnya. Yang mengganti pada jadi hari yang lainnya. Kalau kita lihat sekilas dalil ini, maka yang nampak adalah pokoknya orang itu kalau Ramadan itu sakit atau safar, ya harus ganti. Puasa nggak puasa pokoknya harus ganti. Tapi makna ini itu ada ayat ini itu ada satu lafaz yang hilang, yang nggak ada di situ, tapi secara makna harus dimunculkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pada waktu Ramadan itu safar, kadang-kadang beliau puasa, kadang-kadang enggak. Para sahabat itu kadang-kadang beliau puasa, kadang-kadang enggak. Jadi ada yang puasa, ada yang enggak. Yang puasa enggak mencela yang tidak puasa, yang enggak puasa enggak mencela yang puasa. Makanya perlu kita mengatakan kalau begitu, yang harus mengganti itu bukan semuanya, tapi yang enggak puasa tok. Akhirnya ayat itu takdirnya adalah faman kana maridan aw 'ala safarin, barang siapa yang sakit atau sedang safar, fa'aftara, lalu dia berbuka, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka harus mengganti pada hari yang lain. Lafaz fa'aftara itu namanya takdir. Lah, pengambilan dalil semacam ini itu namanya dalalatul iqtidha, tuntutan. Jadi tuntutan secara makna hukum menunjukkan ada lafaz yang terbuang, yang hilang, yang harus dimunculkan. Ayatnya faman kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau safar maka harus mengganti pada hari yang lain. Maknanya adalah barang siapa yang sakit atau safar lalu dia berbuka, ada lafaz fa'aftara, yani fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka harus mengganti pada hari yang lain. Itu dalalatul iqtidha. Baik. Yang kedua, dalalah isyarah. Apa itu isyarah? Isyarah itu kalau ada sebuah ayat yang hukum aslinya ayat itu, yakni konteksnya membahas satu masalah. Pembahasannya membahas satu permasalahan. Contoh, pada waktu Allah Subhanahu wa taala membahas tentang perintah bakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan gimana susahnya orang tua, ibu tatkala hamil dan menyusui sampai menyapih. Rabbuna jalla wa ala berfirman, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa hamilnya itu loh
sama sampai nyape itu 30 bulan. Dalam ayat yang lain, ya Rabbuna Jalla wa Ala mengatakan, wa fisaluhu fi amain. Nyapehnya selama 2 tahun sampai 2 tahun. Karena masa menyusui yang sempurna itu 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Liman arada yutimma radha'ah. Ibu-ibu itu menyusui anaknya selama 2 tahun sempurna bagi siapa yang ingin menyempurnakan persusuannya. Sebenarnya ayat-ayat ini kaitannya adalah dengan masalah birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Yang kemudian Allah menyebutkan gimana susahnya orang tua, bapak sama ibu, terutama ibu, maka diperintahkan untuk berbakti. Tapi kemudian para ulama mengambil dalil dari ayat ini. Mereka mengatakan masa hamil sampai nyape itu 30 bulan. Sedangkan dalam ayat yang lainnya, masa menyusui sampai nyape sendiri 2 tahun. 2 tahun. Berarti hamilnya 6 bulan. Berarti hamilnya 6 bulan. 30 dikurangi 24, 2 tahun kan 6 bulan. Kalau begitu, berarti masa minimal kehamilan, akal muddatil hamal, masa minimal kehamilan itu adalah 6 bulan Hijriah. Dalam arti, kalau ada bayi lahir setelah 6 bulan pernikahan, ya berarti anak itu anak syar'i. Tapi kalau ada bayi lahir sebelum 6 bulan dari pernikahan dan hidup, bukan prematur ya, dan hidup, begitu, maka dipastikan bayi itu anak zina. Karena berarti bayi itu sudah ada sebelum pernikahan kedua orang tuanya. Wallahu a'lam. Lah, cara pendalilan semacam ini itu namanya isyarah. Karena sebenarnya ayat itu tidak berkaitan dengan masalah hukum fikih, yakni masa hamil yang paling minimal, tapi berkaitan dengan bakti kepada orang tua. Makanya boleh mengatakan malam yusak min ajlihi isyarah. Jadi yang tidak dibawa kepada makna aslinya, yang tidak dibawa kepada makna yang karenanya ayat itu diturunkan, namanya dalalah isyarah. Terakhir, dalalatul ima. Apa itu dalalatul ima? Jika satu hukum itu disifati, dikaitkan dengan sifat tertentu. In kurinal hukmu biwasfin ja'a. Jika sebuah hukum dikaitkan dengan sifat tertentu yang datang, maka jadikan sifat itu sebagai ilahnya hukum dan sebut itu dengan ima. Wasammihi ima'a, dan namakan dengan ima. Bagaimana kabarnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya. Allah menyebut hukum, yaitu motong tangan, karena sebuah sifat, yaitu mencuri. Berarti mencuri itu ilah dari potong tangan. Lah, cara pendalilan semacam ini itu namanya ima. Nggak peduli yang mencuri itu orang miskin, orang kaya, laki-laki, perempuan. Pokoknya dia mencuri dengan dalil-dalil atau dengan kriteria-kriteria syar'i, maka dia itu adalah dipotong tangannya. Dalam ayat yang lainnya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldah. Kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki, maka yang dicambuk sebanyak 100 kali. Allah menyebutkan hukum, yaitu cambuk. Dikaitkan dengan sebuah sifat, yaitu zina. Berarti zina adalah sebab adanya hukum, yaitu dicambuk. Lah, pendalilan ini namanya dalalatul ima. Kesimpulannya bahwa mantuk itu pemahaman tekstual. Ada dua, ada tegas, sharih, dan ada ghairus sharih yang tidak tegas. Yang ghairus sharih itu ada 3, ada iqtidha, ada isyarah, ada ima. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bisa difahami.
Yani wasallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.